Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Kurnia Putri SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Negeri Jakarta. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada aksi 2 ini, saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk lebih nikmatnya pembelajaran kita pada hari ini, silakan berdoa dulu. Dodi, silakan dipandu temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua temannya? Bagus ya, hari ini semuanya kita hadir. Untuk lebih semangatnya pertemuan kita hari ini, kita berial-ial dulu. Nah, Ibu sebutkan semangat, semangat, semangat. Oke, oke. Bilang ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Oke. Semangat, semangat, semangat. Oke. Semangat, semangat, semangat. Oke. SMK. Bisa. SMK. Luar biasa. Sekarang sebelum kita masuk materi, masih ingat nggak Ananda semua pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat nggak? Ya, Adik, apa pelajaran kita sebelumnya, Adik? Pelajaran sebelumnya itu unsur intrinsik cerpen. Unsur-unsur intrinsik cerpen. Masih ingat nggak berapa unsurnya? Ada 7. Ada 2 unsur. Pertama ada unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, pelajaran kita hari ini adalah mengkonstruksi sebuah cerpen. Mengkonstruksi cerpen itu bisa kamu ambil dari kisah-kisah hidup kamu sendiri. Mungkin dari sebagian kamu di sini ada yang sudah biasa menulis diari misalnya, atau bisa kebiasaan menulis kisah orang lain, melihat kehidupan orang lain. Nah, hari ini akan kita tuangkan dalam bentuk cerpen. Untuk lebih apanya, kita akan tampilkan sebuah video yang mana akan menstimulus kamu kira-kira menulis cerpen itu bagaimana. Nah, sekarang ditampilkan di videonya, silakan disimak ya. Nah.
aku punya beberapa ide, tapi aku belum tahu caranya gimana ya bikin cerita pendek. Oh, baiklah. Kamu ingin membuat cerita pendek. Kucing senang cerita. Karena cita-citaku menjadi penulis terkenal. Pertanyaan pertama, apakah jika sudah tahu, kamu mau cerita tentang apa? Tahu dong, sudah ada di kepala aku dari malam. Tapi pas dulu Dengan apa yang ditampilkan tadi, kira-kira apa yang dapat kamu ambil di sana? Ya, silakan Revan. Menurut saya adalah cara-cara untuk membuat cerpen. Ya, cara-cara membuat cerpen. Di cerpen itu ada awalnya, ada intinya, ada akhir. Nah, itu yang disebut dengan struktur. Nah, sekarang antara dalam kita membuat cerpen, kita harus paham dulu bagaimana memulai sebuah cerita. Harus ada isinya di dalam peristiwanya. Setelah itu ada akhirnya. Bagaimana akhir dari sebuah cerita yang kita buat tadi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, ada nggak yang mau Ananda tanyakan sama ini? Apa mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan bagi kelompoknya. Ada yang ditanyakan? Langkah kerja kita bagaimana dalam membuat dalam menulis sebuah cerpen? Yang pertama, yang paling pertama sekali, kamu menentukan topik dalam cerita pendek. Nah, kira-kira topiknya apa? Kalau tema, apa itu tema? Beda tema dengan topik. Kan sudah kita bahas minggu kemarin. Masih ingat nggak apa bedanya tema? Apa itu yang disebut dengan tema? Contoh dari tema, coba. Seperti tema kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi. Tema itu mewakili seluruh isi dari cerita pendek. Misalnya kamu mengambil tema tentang persahabatan, mengambil tema tentang keluarga, mengambil tema tentang perjuangan hidup misalnya. Itu tema. Nah, kalau topik itu diuraian dari tema tadi. Misalnya, kamu mengambil tentang persahabatan. Kamu ingin bercerita bagaimana kamu bersahabat di dalam di sekolah misalnya. Nah, dengan ini kamu akan menguraikan kira-kira topiknya apa saja yang akan kamu buat di dalamnya. Yang pertama apa? Coba di sini siapa yang bisa menguraikan tentang topik? Kalau bisa, contoh dari topik itu 2 saja. Siapa yang bisa menguraikan? Misalnya mencapai itu kita menguraikan tentang ceritanya topiknya ini saja. Nah, bagaimana kamu bisa membuat topik itu? Coba, siapa yang bisa menguraikan 2 saja? Ya, temanya misalnya Bu, saya mengambil temanya ini, topiknya ini Bu. Coba, siapa yang bisa? Rahman, bisa Rahman? Ya, Dodi, silakan Dodi. Temanya bencana alam dengan topik banjir dan longsor. Temanya bencana alam tentang topik banjir dan longsor. Boleh, tapi topik ini lebih ke detail cerita. Ada yang bisa mencontohkan yang lain? Coba Rahman. Judulnya temanya Hilal Kenangan. Ya. Pagi yang cerah mencari sinar. Terus apa lagi? Ada? Kita bagikan kelompok, setelah itu baru kita bagikan LKPD-nya ya. Bagaimana kalau tidak ada ditanyakan? Kalau seandainya dalam proses kamu membuat sebuah cerpen, silahkan kalau ada yang ragu silahkan tanyakan nanti. Nah sekarang
Nah, sekarang kita bagikan kelompok ya. Silakan lihat kalau kelompoknya Ibu sistemnya acak. Kalau siapa nanti yang ditentukan kelompoknya, silakan duduk berdasarkan kelompok. Tidak ada yang tidak ada yang komplit karena ini berdasarkan media yang digunakan, apa yang digunakan pembagian kelompoknya. Oke? Di sini sudah ada nama Ananda semua ya. Sekarang Ibu akan start, berarti Ananda duduk berdasarkan urutan yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada 4 kelompok. Silakan duduk berdasarkan urutan kelompoknya yang ada. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah ya, berkelompok. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Yang LKPD ini akan menugaskan kamu mengkonstruksi sebuah cerpen. Berarti kamu membuat sebuah cerpen yang mana di sana ada soalnya. Silakan dibaca soalnya nanti. Nah, sekarang tugas kamu, silakan lihat di dalam yang LKPD bagikan tadi, ada di sana tugas kamu masing-masing. Silakan kerjakan berkelompok. Silakan buat cerpen, Ibu kasih waktu 20 menit. Nah, silakan dikerjakan. Kalau ada yang ragu, silakan ditanyakan ya. Dan sudah siap ya? Silakan nanti masing-masing kelompok menampilkan ke depan. Silakan baca cerpennya. Nah, temanya apa? Saat itu silakan dibacakan cerpennya. Mungkin ada dari yang lain nanti ingin menanggapi, tanggapi nanti. Nah, silakan dari kelompok mana dulu? Kelompok mana yang sudah siap? Boleh bergantian, Bu. Dari kelompok 1 aja, Bu. Kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Seluruhnya ke depan boleh, bergantian membacanya boleh. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan cerpen hasil buta kami. Jadi akan dimulai oleh Adit. Kepada Adit dipersilakan. Saudara yang terpisahkan. Suatu hari di pagi hari yang cerah, ada seorang gadis yang duduk di koridor sekolah. Dia tampak sendiri, tak ada yang menemaninya. Lalu bermasuk pun berbunyi pertanda pelajaran akan dimulai. Dia bernama Citra. Tampak seorang guru memasuki kelas ditemani seorang gadis dan murid-murid terdiam. Lalu ibu guru pun memperkenalkan gadis itu kepada murid-murid itu. Anak-anak, kita kedatangan siswi baru pindahan dari SMK Baik Umum, kata ibu guru. Iya Bu, kata murid-murid dengan serempak. Silakan memperkenalkan diri nak, kata ibu guru. Baik Bu, perkenalkan namaku Nadia. Aku pindah dari SMK 2 Kota Bandung, kata Nadia. Nadia pun segera duduk di bangku yang kosong. Istirahat pun tiba. Murid-murid berhamburan keluar kelas menuju kantin dengan hati senang. Tiba-tiba kita menghampiri Nadia. Mereka pun lalu berkenalan dan mengajak makan di kantin. Lalu bel pun berbunyi pertanda jam terakhir akan dimulai. Tamat. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang penampilan temannya dan apa yang dibacakan oleh temannya mengenai cerpen yang dibuat
Ya, silakan Dodi. Untuk kelompok 1 dalam cerpen yang dibacakan, apakah topik yang dibicarakannya? Topik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dodi. Topik yang dibicarakan adalah tentang saudara yang terpisah. Nah, itu temanya ya. Tema yang dimaksud Dodi itu tema. Tema yang dibicarakan di dalam cerpen tadi adalah mengenai kekeluargaan, yaitu judulnya Saudara yang Terpisah. Jadi dia membuat tema mengenai kekeluargaan yang mana judulnya adalah Saudara yang Terpisah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kekeluargaannya sekarang silakan kelompok 2 tampil ke depan. Silakan kelompok 1. Ada tapetnya lagi. Sekarang yang tampil kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Nah, silakan dibaca apa temanya, yang diangkat, setelah itu judulnya apa, baca cerpennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan cerpen kami. Judulnya Kesulitanku dalam Menolak. Berikutnya. Nah, ke depan semuanya ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan cerita pendek dengan judul Tinggal Kenang. Pagi itu sangatlah cerah, mentari muncul memancarkan sinar yang cerah. Sama dengan hari ini, sama denganku yang saat ini sedang berbahagia karena sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Adit. Gimana penambahan dari karakter yang ada di cerita tersebut? Penambahan dalam karakter ini seperti yang dibacakan tadi, ada beberapa tokoh yang sangat mencolok, yaitu ada 2 tokoh yang paling jelas. Nah, sekarang silakan kelompok 4. Kelompok 4 silakan tampil ke depan. Dibacakan cerpen apa yang sudah ditulis. Seluruhnya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu cuaca sedang mendung. Tapi Karateka. Terima kasih teman-teman. Saudara pertanyaannya. Tadi sudah menulis kelompok. Anak-anak semua sudah menulis cerpen. Mungkin dari sebagian cerpen yang ditulis merupakan bagian dari ceritanya masing-masing. Mungkin di antara kelompok yang ada cerita. Tadi ada temanya pendidikan, ada temanya percintaan, ada temanya persahabatan. Jadi banyak tema yang bisa kita angkat. Dari tema itu mungkin dari anak-anak semua, mungkin dari cerita sendiri, atau bisa jadi dilihat dari kisah hidup orang lain. Nah, dengan apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak semua paham nggak dengan bagaimana langkah-langkah dalam menulis cerpen? Nah, sekarang bisa kita simpulkan ya, bagaimana langkah-langkah menulis sebuah cerpen. Ya, apa langkahnya tadi? Apa yang langkah kita harus lakukan dalam menulis cerpen? Yang pertama, Pembukaan biasanya diisi oleh pengenalan tokoh. Yang pertama adalah kita menentukan tema. Yang kedua, kita menentukan topiknya masing-masing. Yang ketiga apa? Mengembangkan dan mencari kata kunci dan mengembangkan bagus drama. Yang ketiga adalah mencari kata kunci dan mengembangkannya dengan memasukkan unsur-unsur yang ada di dalam yang ada. Contoh unsur-unsurnya tadi ada 7, kita hidupkan dalam cerita. Nah, itulah langkah-langkah harus kita lakukan dalam menulis cerpen. Untuk kedepannya harapan Ibu, mudah-mudahan Anda semua ada minat untuk menulis cerpen. Cerpen ini kalau Anda berminat, sering kita menulis tulisan kita dalam cerpen ini bisa dipublikasikan nanti. Seperti video yang sudah kita tampilkan, sudah kita tonton bersama tadi. Nah, untuk mengetahui sampai di mana kemampuan Anda semua atau sampai di mana pemahaman Anda semua, Ibu adakan refleksi dengan link yang sudah Ibu bagikan. Silakan buka linknya, isi link refleksinya. Nah, ada di sana juga form ya. Silakan isi link refleksinya, Bapak, sampai di mana pemahaman Anda semua. Di sini live di depan ya. Di sana sudah nampak siapa saja yang sudah menjawab. Ya, silakan lihat. Sekarang silakan buka link kedua. Link kedua itu merupakan soal mengenai evaluasi. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dijawab di dalamnya topik apa yang bisa Anda temukan di dalamnya. Sudah ya, berarti secara keseluruhan Anda semua sudah paham bagaimana menentukan topik dalam cerpen. Nah, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Berarti dalam materi cerpen kita sudah mengkonstruksi sebuah cerpen, berarti selesai materi kita pada teks cerpen. Nah, kita akan bertemu